bersyukur, berkorban. Semua anak-anak Tuhan perlu bertobat setiap hari, bersyukur setiap hari, dan berkorban setiap hari. Marilah kita membaca Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dari ayat di atas kita mengerti bahwa setiap anak Tuhan harus terus-menerus bertobat dan bertumbuh. Setiap anak Tuhan harus terus-menerus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Biarlah kita memiliki hati yang selalu mau bertobat. Janganlah tunggu sampai kita mengalami suatu masalah baru kita menyelidiki hidup kita dan hati kita, dan barulah kita mau bertobat. Biarlah tiap-tiap hari dalam keadaan baik sekalipun kita selalu mau bertobat, berubah, dan bertumbuh. Apalagi kalau kita sudah di dalam suatu masalah, itu juga merupakan kesempatan yang baik untuk menyelidiki diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebenarnya masalah, penderitaan, dan bencana akan menimpa semua orang di dunia ini, apakah orang baik dan ataupun orang yang tidak baik. Saat itu terjadi, bahagian kita adalah untuk mendekat kepada Tuhan, untuk merendahkan diri dan bertobat. Jika kita jujur, kita akan mengakui bahwa banyak di antara kita datang kepada Tuhan bukan di saat kita keberkatan atau ketika semua berjalan baik dalam hidup kita, tetapi justru kita datang kepada Tuhan ketika kita berada dalam penderitaan atau dalam keadaan yang sangat sulit. Hal yang sulit tersebut membuat kita mencari Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kerap kali situasi sulit membawa banyak orang semakin mendekat kepada Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Apakah saat ini ada hal-hal yang belum benar dalam hati kita yang selama ini tidak kita sadari? Sekarang ini adalah saat yang baik untuk peka akan suara Roh Kudus, memberikan waktu dengan sungguh-sungguh untuk mencari wajah Tuhan dan bertobat dari semua jalan kita yang salah. Pilihan selalu ada pada kita. Mungkin akan ada orang yang hatinya tidak terpengaruh akan keadaan dunia yang penuh dengan dosa dan bencana saat ini. Mereka tetap sama saja seperti waktu sebelumnya, tetap mengeraskan hati, tetap berlaku sombong, bahkan mereka malahan lebih menjauh dari Tuhan. Namun kita tidak perlu menjadi seperti itu. Kita dapat memilih hal yang benar, yakni untuk mencari wajah Tuhan, untuk merendahkan diri, untuk bertobat sungguh-sungguh. Apalagi kita selalu menyadari bahwa hari kedatangan Tuhan kedua kali semakin dekat setiap harinya. Itu membuat kita menjadi semakin sungguh-sungguh bertobat setiap hari, dan juga selalu berjaga-jaga, bersiap dan bekerja menantikan Tuhan datang untuk menjemput kita, anak-anaknya. Selanjutnya, marilah kita juga selalu bersyukur.
Memang ketika terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, sangat mudah bagi kita untuk mengeluh, khawatir, ataupun takut. Namun itu semua bukanlah respon yang benar menurut firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, biarlah hati kita tetap penuh ucapan syukur dalam semua keadaan yang kita hadapi, termasuk dalam keadaan yang tidak baik. Ingatlah 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan Habakuk 3 ayat 17-18 yang berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi walaupun banyak alasan untuk mengeluh, namun kita tetap memilih untuk bersyukur, untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan, untuk beria-ria di dalam Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus layak menerima ucapan syukur kita setiap hari. Kasih-Nya kekal dan dahsyat atas kita. Dalam segala situasi, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Selanjutnya lagi, marilah kita suka berkorban. Biarlah selalu berkorban menjadi gaya hidup kita setiap hari. Hati yang mau berkorban adalah hati Tuhan Yesus. Itulah hati yang mengasihi. Bapa di sorga sangat mengasihi kita, dan Ia berkorban dengan memberikan Tuhan Yesus kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah teladan kita, yakni selalu mengasihi dan selalu memberi yang terbaik. Ada ungkapan yang berkata, seseorang dapat memberi tanpa mengasihi, namun seseorang yang mengasihi pasti selalu memberi. Biarlah hati kita selalu dipenuhi kasih Tuhan, sehingga kita selalu memberi, selalu berkorban. Dan memang hidup yang selalu memberi atau selalu berkorban adalah hidup yang penuh sukacita. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b menuliskan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada banyak orang melakukan kegiatan sosial untuk memberi sesuatu kepada orang lain, dan hanya Tuhan yang mengetahui motif hati dari tiap-tiap orang tersebut. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, tiap kali kita memberi dan berkorban, kita melakukannya dengan motif yang benar, yakni dari hati yang mengasihi, dan bukan demi ketenaran atau agar diketahui orang lain. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa saat kita memberi, saat kita berdoa, dan saat kita berpuasa, biarlah kita melakukannya dengan tersembunyi. Kita diingatkan untuk tidak mencari pujian manusia, tetapi perkenanan dari Tuhan. Matius 6 ayat 4 dan ayat 6 dan ayat 18 berkata, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Setiap hari sebenarnya selalu ada yang dapat kita berikan demi menolong orang lain yang sedang menderita. Kita dapat berkorban waktu, tenaga, ataupun materi. Apapun itu, marilah kita melakukannya dengan hati yang mengasihi, yang memang mau berkorban tanpa pamrih bagi mereka. Perkara-perkara kecil sekalipun dilihat oleh Tuhan, karena Tuhan melihat ke dalam hati. Apakah itu mendoakan orang lain, memasakkan makanan untuk orang lain, ataupun memberikan barang kebutuhan yang diperlukan orang tersebut. Di atas segalanya, janganlah lupa bahwa kita semua perlu berkorban untuk memberikan firman Tuhan kepada orang lain. Karena kita tahu bahwa hanya firman Tuhan yang dapat memberikan pengharapan dan pertolongan yang sejati kepada setiap orang. Kita percaya berita firman Tuhan dapat menjadi benih iman dan memberikan damai serta pengharapan di dalam hati orang yang mau menerimanya. Marilah kita senantiasa mau berkorban dana, waktu, dan tenaga kita untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Marilah kita mempraktekkan firman Tuhan ini setiap hari, yakni selalu bertobat, bersyukur, dan berkorban. Kiranya Roh Kudus memimpin kita setiap hari dalam melakukan